wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Waalaikumsalam. semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Ini karena kita materinya mulainya jam 7, jadi mungkin ada yang belum sarapan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk sambil di sampingnya ada kopi, teh, em, atau cemilan-cemilan lainnya ya. Baik Bapak Ibu, kita di sini punya waktu sampai pukul 9 dan di materi UK3 ini kita nanti juga akan ada tugas. Nah, jadi eh, mekanisme pengajaran kita diskusi dulu, kita lihat dulu materinya seperti apa. Materi sudah saya share ya, materi dan tugas sudah saya share di grup. Jadi kita dengarkan dulu, kita lihat bersama, kita lihat bersama materinya, lalu setelah itu kita diskusi sebentar. Setelah itu kita em, lihat tugasnya seperti apa. Nanti setelah itu Bapak Ibu mengerjakan tugas, langsung diupload ya. Jadi selesai materi saya, Bapak Ibu juga selesai mengerjakan tugasnya, sehingga nanti kalau ada materi sebelumnya yang belum selesai, nanti bisa dikejar. Kita materinya cukup singkat, Bapak Ibu. Jadi em, mudah-mudahan sih bisa diikuti dengan baik. Tetapi tolong diperhatikan, biasanya materi UK3 ini materi yang sering dikembalikan. Terutamanya kalau dari saya, fasilitatornya ya. Jadi materi UK3 ini, kalau materi, kalau UK1, Bapak Ibu lebih banyak mendalami bagaimana kita melakukan perencanaan. Kita mau mendapatkan share hal. Nah, di UK1 Bapak Ibu menyusun menyusun manualnya. Nah, biasanya kalau manual ini kalau secara utuh itu lampirannya cukup banyak. Tapi untuk tugas itu memang kita cut. Nah, kalau di UK1, AK1 ya, UK1 dan AK1 itu cukup mudah diikuti. Untuk UK2 itu kita mulai Bapak Ibu menyusun daftar-daftar lampiran. Bapak Ibu nyusun daftar bahan gitu ya. Nah, ini nanti yang eh, cukup panjang. Nah, di UK2 ini Bapak Ibu bisa memasukkan semua jenis bahan dengan berbagai macam merek. Ini kenapa disampaikan? Karena kadang-kadang kita itu hanya fokus ke satu brand yang ada di eh, produksi. Misalnya saya mau membuat roti. Roti ini bahan dasarnya adalah tepung terigu. Tepung terigu macam mereknya macam-macam. Ada Bogasari, ada segitiga biru, ada kunci mas. Nah, kalau kita hanya memasukkan satu merek saja, maka konsekuensinya apapun yang terjadi, Bapak Ibu tidak boleh menggunakan eh, apa cakra kembar. Apapun yang terjadi, misalnya ada kelangkaan bahan, misalnya ada perang harga, misalnya gitu ya. Ternyata di pasar itu yang cakra ini promo. Nah, itu nggak boleh Bapak Ibu pakai karena di daftar bahan yang Bapak Ibu buat di UK1 tidak ada gitu ya. Jadi ini saya rewind sedikit materi-materi yang kemarin. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau menyusun daftar bahan di UK2, silahkan ditulis semua jenis bahan yang kita pakai dan potensi akan kita pakai. Tapi tentu syaratnya nanti tetap dibeli gitu ya ketika mau proses pemeriksaan audit eksternal gitu. Nah, selesai nih UK2, UK1, UK2. Manualnya sudah selesai, lampirannya sudah selesai, daftar bahan, daftar pemeriksaan dan seterusnya. Nah, sekarang ketika kita sudah merencanakan, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan nanti secara utuh ya, kita punya 6 UK penyelia. Dua UK pertama, dua, 6 ya. Dua UK pertama ini perencanaan. Dua UK berikutnya, 3, 4, ini udah implementasi. UK yang terakhir, dua UK terakhir itu adalah evaluasi. Jadi di UK3 ini kita mulai implementasi, maksudnya kita awasi apakah daftar bahan yang kita susun kita implementasikan atau tidak. Benar nggak bahan yang kita beli itu kecap bango?
di daftar bahaya kecap bango, tapi di realnya kecap bango juga atau tidak. Nah, itu yang kita awasi. Jadi kita akan fokus di UK3, tolong diperhatikan lagi materi, karena di UK3 ini kita review lagi materi-materi sebelumnya ketika nanti kita implementasinya. Sehingga ini yang menyebabkan ketika Bapak Ibu mengerjakan tugas, ada yang terlewat gitu ya. Bapak Ibu yang ingin ke toilet tidak perlu membuat chat izin di chat ya, karena chat ini saya fokusnya untuk pertanyaan. Jadi takutnya nanti ada yang kelewat karena banyak yang dari tadi banyak yang izin ke toilet gitu ya. Jadi untuk yang mau ke toilet dipersilakan nanti langsung kembali begitu ya. Baik Bapak Ibu, sekilas overview-nya dan perkenalkan kembali, saya Gita dari Hal Institute. Selama 2 jam ke depan akan membersamai Bapak Ibu untuk sama-sama kita mendalami bagaimana kita mengawasi bahan, mengawasi proses, mengawasi produk dalam skema jaminan produk halal, gitu ya. Sebelum masuk nih, di sini, oke. Kami berharap Bapak Ibu yang ikut pelatihan penilaian halal ini bisa fokus, bisa mengikuti seluruh materi dengan baik. Nah, kalau ini ada yang masih belum rename Zoom dengan nama fasilitatornya ya, ada Bu Andini, ada ini kayaknya tim saya nih Pak Kartiko, hmm, PT Diva Mitra Bogatama ini silakan di rename. Oke. Masih 7 7 16 sambil menunggu peserta yang ini bergabung. Menurut Bapak Ibu, kemarin kan kita sudah cukup, ya, nggak apa-apa kalau ada yang nggak bisa menyalakan kameranya. Yang penting ketika ditanya bisa on mic. Oke. Jadi kalau di SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal, itu adalah sistem yang mengatur bagaimana kita kita mulai kalau kita mau kalau kita mau mendapatkan sertifikasi halal, maka kita harus menerapkan SJPH. Nah, masih ada yang ingatkah kata kunci dalam penerapan SJPH? SJPH itu apa kata kuncinya? Saya mau menyapa yang belum tata tertib latihannya belum disesuaikan. Bapak Kartiko, Bapak Kartiko hadir? Iya, 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 Bu. Oke. Menurut Bapak, SJPH itu apa Pak kata kuncinya? Eh, Memberikan kata kuncinya, aduh, lupa saya, Bu. Ini saya masih ngerjakan tugas lain. Pas mungkin, Bu, teman-teman yang lain dulu aja, Bu. Oke, Bapak nama Zoom-nya boleh diganti ya? Bagaimana? Gimana ini Gimana maksudnya, Pak? Bu? Nama Zoom di rename dengan nama fasilitatornya ya Pak? Oh, sorry, ini saya ganti alat ini soalnya. Oke, saya ganti. Oke. PT Diva Mitra Bogatama. Ya Bu, ini saya pakai dua device Bu, Riana. Cuma nggak bisa nge-rename ya Bu dari HP. Saya nggak ngerti. Dari handphone itu bisa ke kolom dipilih yang partisipan. Nah, diklik Part- nama Ibu terus di rename. Partisipan. Ibu atas nama siapa ini? Riana Hermawati Bu. Saya pakai dua device. Satu lagi laptop. Fasilitatornya siapa? Ibu Gita. Oh, saya. Mm-mm. Siapa namanya Riana? Riana Hermawati. Oke. Oke, sudah saya gantiin. SJPH Ibu, kalau masih ingat kata kuncinya apa? Sistem terintegrasi halal sih Bu, kalau menurut saya.
Yang diintegrasikan apa? Dari hulu ke hilir, dari proses penerimaan sampai penyediaan jasa, barang. Oke. Ibu sudah pernah ikut pelatihan halal sebelumnya? Sudah Bu, dari IHTEK. Oh, oke. Bahasanya bahasa bahasa yang sudah pernah kita kasih sebelumnya soalnya. Terima kasih ya. Ya, ya Bu. Jadi kata kuncinya kalau nanti Bapak Ibu ada yang ikut uji kompetensi, SJPH itu kata kuncinya adalah sistem terintegrasi. Nah, memang saya kalau menjelaskan ke peserta itu memang saya selalu membahasakan sistem terintegrasi, dia mengintegrasikan dari hulu sampai hilir. Mulai dari bahan, kita periksa bahannya, bahannya datang, kita preparasi, kita bersihkan, kita simpan, bahannya kita olah dalam proses produksi, gitu ya. Terus produknya dari bahan diolah menjadi produk, produknya kita simpan, kita kemas gitu ya, kita distribusikan, kita jual, kita sajikan, itu adalah satu holistik integrasi dari SCPH gitu ya. Nah, selanjutnya lagi, oh, jadi rapi semua, takut ditanya ya Bapak Ibu. Oke, saya tanya lagi yang masih off cam. Ibu Rahmadini. Ya Bu, boleh. Oh, Bapak. Bapak ya? Dini, saya perempuan Ibu. Bu. Oke, Iya. maaf. Baik. Ibu, em, Mm. kalau dalam statement si halal dalam klausul peraturan itu kan disebutkan bahwa produk yang akan diedarkan diproduksi di wilayah Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Nah, menurut Ibu, kalau misalnya saya punya tetangga yang memproduksi eh, babi panggang, dia boleh jualan nggak menurut Ibu? Dengan Boleh. klausul SJPH ini? Oh, boleh. Kalau jualan sih boleh. Tetangga saya jualan gitu ya. Ya, dengan mengacu kepada statement peraturan PPJPH ini bahwa bahwa produk yang akan diedarkan dan diproduksi di wilayah Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Nah, kalau tetangga saya jualan produksi dan jualan babi panggang, nah itu boleh atau enggak sesuai dengan aturan CPH kita? Kalau pertanyaannya boleh, itu boleh sih Bu, tapi tetap harus ada jarak, jarak dan pemisahnya. Misalkan ada tembok mungkin, atau dipastikan apa namanya, tata ruang antara kita tempat kita yang halal ini dengan non halal gitu. Oke, baik Jadi baik. ada pemisahnya gitu menurut saya. Baik, Karena nggak terima mungkin kasih ya. dilarang orang jualan babi ya Bu ya. Iya, Gimana? karena nggak mungkin dilarang kali ya orang di jualan babi. Selagi kita punya halal, ya mereka jelas jualan babinya nggak menipu gitu ya. Menurut saya sih nggak ada Ya. masalah sih. Oke, baik. Terima kasih. Bapak Rizal Aditama. Ya Bu, maaf di perjalanan gimana Bu? Ya, menurut Bapak bagaimana? Bolehkah berjualan yang punya babi panggang? Menurut saya boleh Bu. Ya seperti Bu tadi yang sebelumnya. Yang penting ada tempatnya kayak yang penting asapnya itu tidak mencemari produk kita pakai tembok yang tinggi gitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Wahyudin. Selamat pagi. Halo Pak. Pak Wahyudin. Pak
Wahyudin tidak ada. Oke. Bapak Pedi Fadilah hadir? Oh, nggak ada mikrofonnya. Oke, Bapak boleh ditulis di kolom komentar, Pak. Menurut Bapak, babi panggang boleh jualan nggak? Untuk Pak Wahyudin silakan chat di kolom komentar. Bapak Pedi Fadilah? Nggak ada ya? Oke. Siapa lagi nih? Hmm, Ibu Lisa Mufidah. Ibu Lisa hadir? Oke. Jadi di materi kita ini, materi pagi ini yang tidak hadir adalah Pak Pedi sama Ibu Lisa ya. Bapak Ibu yang lain boleh di boleh. Oke, baik. Ada yang ingin berpendapat Saya Bu. lain? Assalamualaikum, saya Saya Bu. Bu. Saya Bu Sapel Siapa? Bukitan. Masuk gak Bu suara saya? Masuk Pak Riki, Oh, silakan. tadi mic-nya soalnya nggak nyambung. Maaf, mungkin paling penting pertamanya ditulis Bu, ada babi atau tidak halal. Jadi orang dari pertama lihat jelas Bu. Kalau tambahan-tambahan tadi sekat dan sebagainya itu fasilitasnya. Tapi untuk pertama yang dilihat mungkin itu ada babi. Itu Bu mungkin Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Riki dan Ibu. Sebentar saya catat dulu ya. Tadi yang tidak, siapa tadi yang tidak respon itu Pak Pedi dan Ibu Lisa. Pak Riki dan Ibu Lisa. Jadi Bapak Ibu, ini kenapa saya tanyakan? Karena ini penting ya. Bapak Ibu di sini ketika ikut pelatihan penyeleh halal, Bapak Ibu otomatis akan menjadi calon penyeleh halal dan akan menjadi agen halal Indonesia. Kalau misalnya kita menemukan ada informasi yang agak em, tidak sesuai dengan regulasi kita, nah Bapak Ibu harus ikut membantu untuk menjelaskan dan meluruskan. Jadi peraturan JPH ini dibuat bukan untuk membatasi bahwa yang produk non-muslim, non-halal tidak boleh diperdagangkan, bukan ya. Jadi Indonesia ini memberikan seluruh produk untuk diperjualbelikan, diedarkan sepanjang yang halal ada label halal, yang tidak halal mencantumkan keterangan tidak halal. Jadi pada akhirnya nanti Indonesia itu akan ada kan produknya itu hanya ada dua labelnya, halal dan tidak halal. Berikut dengan keterangan misalnya ada SNI, ada ISO, ada GMP segala macam itu adalah tambahan dengan standar yang berbeda-beda. Tetapi kalau dalam halal babi panggang boleh jualan, tetapi syaratnya harus ada keterangan tidak halal. Kalau misalnya yang tadi Bapak Ibu ada yang menyampaikan ada jaraknya, misalnya itu kan temboknya 3 meter, itu adalah syarat untuk rumah potong, rumah penyembelihan. Jadi kalau misalnya nih di sebelahnya itu kita punya RPH sapi, kambing, ayam, tapi di sebelah juga ada rumah potong hewan, tapi RPH-nya adalah banteng, anjing. Nah, itu sebetulnya kalau mau bersebelahan, nah itulah syaratnya harus berdekatan misalnya itu temboknya ada 3 meter, saluran pembuangannya juga harus steril gitu ya. Nah, itu ada aturan yang sudah kita atur juga di dalam SJPH Bapak Ibu. Nanti bisa di rewind lagi materi pertama dan buka satu ya, satu dua. Baik, terima kasih partisipasinya Bapak Ibu. Kita materinya boleh dibuka masing-masing atau melihat ke sini juga boleh. Mana ya ini materinya?
Maaf, Bapak, bentar saya ada kendala. Oke, jadi di UK3 kita membahas implementasi ya. Kita awasi bahan, kita awasi proses, dan kita awasi produk yang kita hasilkan. Nah, ini salah satu tugas Bapak Ibu nih. Bapak Ibu tugasnya merencanakan, menyusun, lalu Bapak Ibu tugasnya juga mengawasi yang akan Bapak Ibu terapkan di UK34 dan Bapak Ibu akan melakukan evaluasi nanti di UK56 ya. Nah, kalau kita berbicara tentang pengawasan, itu kita biasanya tuh kalau kita mau mengawasi tuh ada dasarnya dulu nih. Apa sih yang mau kita awasi? Kita ada objeknya, ada bahannya, ada mesinnya, ada SOP prosedurnya gitu ya, ada produknya. Tetapi kalau kita ada objeknya, tentu kita ada panduannya. Nah, panduannya ini adalah manual SCPH. Di UK12 Bapak Ibu sudah buat manual SCPH. Nah, di UK34-nya Bapak periksa apakah manual ini diimplementasikan dengan baik atau tidak. Karena kan kita punya tim manajemen halal. Kita harus memeriksa apakah bagian pembelian membeli sesuai nggak dengan daftar bahan yang ada di manual. Bagian produksi menjalankan proses produksinya sama nggak dengan yang ada dalam manual. Nah, ini yang akan kita lakukan. Jadi, panduannya adalah manual SCPH. Kita amati, kita analisa, kita nilai apakah sudah sesuai atau belum. Lalu kalau misalnya sesuai, berarti kita tetap memberikan rekomendasi, berarti dipertahankan gitu ya. Misalnya ditingkatkan lagi refreshment pegawai atau seluruh karyawan sehingga mereka tetap ingat terus. Kalau misalnya tidak sesuai, berarti Bapak Ibu harus memberikan rekomendasi, tapi tentu masih dalam kerangka SJPH, gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya ditemukan najis. Berarti Bapak Ibu memberikan masukannya misalnya ditemukan bangkai tikus misalnya, maka Bapak Ibu memberikan masukan berarti alatnya diganti misalnya gitu ya, karena sudah tercemar. Terus misalnya eh, apalagi ya misalnya ya eh, dibuatkan pagar misalnya gitu. Sebetulnya itu masih itu kalau sepanjang memang pelaku usahanya menyetujui itu boleh-boleh saja. Tapi sebetulnya kalau kita berbicara najis, kalau kotoran hewan kan sebetulnya bisa kita bersihkan sepanjang tidak ada bau, tidak ada rasa gitu ya. Terus teksturnya tidak berubah. Nah itu kan sebenarnya bisa dilakukan. Seperti contohnya juga waktu itu ada salah satu restoran bakso ya Afung waktu itu ada pelanggan yang membawa keripik babi, kerupuk kulit babi sehingga semua peralatan makanannya yang dihancurkan. Nah, sebetulnya itu tidak sesuai dengan SJPH kita. Bapak Ibu pelajari lagi di UK12 itu bagaimana kita metode pensuciannya. Sebetulnya ada cara-cara tanpa harus menghancurkan. Yang tidak boleh itu adalah dalam SCPH kita tidak boleh menggunakan secara bergantian. Interchangeable itu tidak boleh. Jadi contohnya pisau. Kita punya pisau. Pisaunya ini kita pakai untuk motong daging babi. Lalu kita bersihkan 7 kali. Lalu kita motong daging sapi. Kita pakai lagi ke babi. Pakai lagi ke sapi itu nggak boleh. Kalau misalnya Bapak Ibu melihat ada pisau yang sudah digunakan untuk babi, kalau Bapak Ibu mau ngebuang, ya itu silakan. Tapi sebetulnya dalam mekanisme SJPH, pisaunya itu boleh kok kita pakai setelah disucikan secara syariat Islam. Asal tidak boleh dipakai lagi bergantian. Gitu ya. Jadi itu juga yang akan terjadi. Begitu juga dengan peralatan makan, alat penyajian. Jadi berikanlah rekomendasi sesuai dengan kerangka SJPH itu sendiri. Makanya Bapak Ibu dalam UK3 ini ketika melakukan pengawasan itu memang harus recall kembali memori di UK12. Bagaimana sih bahan itu SJPH itu aturannya bagaimana sih? Kita di manual adanya kecap bango. Ternyata kita periksa di dapur adanya kecap ABC. Oh, dicek, Bapak Ibu cek nih ABC. Nah, ini saya coba ngajak diskusi ya Bapak Ibu.
Di daftar bahan, saya tulisnya ketika Bapak Ibu melakukan pengawasan bahan, itu di manual CPH itu Bapak Ibu temukan tertulis adalah kecap bango. Nah, ketika di lapangan Bapak Ibu di kitchen misalnya setelah kitchen itu ditemukan kecap ABC. Pas Bapak Ibu cek sebagai penyelia, oh ini halal kok gitu ya. Nah, untuk kasus ini Bapak Ibu boleh pakai bahan tersebut atau tidak? Tidak, Bu. Nggak Tidak, boleh, Bu. tidak boleh, tidak boleh. Boleh, Belum, Bu. belum boleh daftar dulu. Sementara belum boleh, betul. Oke, Harus sepakat ya, terdaftar nggak dulu. boleh ya. Tetap tidak boleh. Oke, karena Karena itu terjadi perubahan bahan kan, di dalam SJP tidak boleh ada perubahan bahan. Walaupun bahan yang baru itu juga sama-sama halal gitu. baik. Terima kasih Pak Kartiko. Betul ya. Jadi eh, saya izin kalau saya lagi idle gini, saya mencatat nama yang aktif. Jadi betul ya, kalau kita di dalam SCPH, kalau Bapak Ibu, makanya itu penting ketika kita menyusun daftar bahan, karena kalau kita berubah merek, itu makanya kita harus melakukan pengajuan ulang, pengajuan baru, sertifikasi baru. Sehingga ini yang menjadi UK 12 ini menjadi dasar landasan pondasi sekali. Karena kalau kita kelewat di UK 2, maka seterusnya kita tidak akan bermasalah sampai sampai selanjutnya gitu ya. Jadi kita pengawasan, kita amati, kita analisa, kita kasih masukan. Entah itu sesuai atau tidak sesuai, tetap kita kasih masukan. Begitu ya. Tapi selama Lalu itu sudah dicantumkan sebagai substitusi, bisa ya, Bu ya? Sudah dicantumkan. substitusi, maksudnya bagaimana Ya, Pak? Oh, Pak ketika Pedi baru hadir. mengajukan bahan itu, Bagaimana Pak bahan maksudnya? utamanya misalnya kecap ABC, yang Mm-mm. keduanya kecap apa kan sudah dilaporkan sebelumnya, Bu, Dilaporkannya kemana Pak? ke BPJPH. Dengan skema yang baru, itu semuanya harus tertuang di dalam daftar bahan. Kalau dulu, kalau kita mau menggunakan daftar bahan baru, itu memang kita melaporkan, tapi itu adalah regulasi yang lama. Regulasi yang sekarang, daftar bahan itu semua semua bahan yang akan kita gunakan harus ada dalam daftar bahan ketika kita melakukan pengajuan. Jadi dalam manual itu sudah ada semua daftar bahan yang kita gunakan dan akan kita gunakan. Jadi regulasi yang sekarang itu tidak lagi lapor Pak untuk penggunaan bahan baru. Bahan baru itu mekanismenya adalah kita sertifikasi baru. Mungkin yang dimaksud substitusi tadi itu kali Bu, mendaftarkan dulu semua, kayak kecapnya cuma satu, tapi dimasukinnya tiga, mungkin itu kali Bu. Ya, Itu kalau termasuk seperti itu Ya, bisa. pendaftaran semua kan? Harusnya kalau seperti itu bisa ya, Pak ya. maksudnya gini, kalau substitusi itu ini perlu diperjelas maksud substitusi seperti apa? Apakah kalau misalnya itu sudah ada dalam daftar bahan, ya Iya, berarti itu nggak apa-apa. Yang penting semuanya ada di daftar bahan. Tapi kalau tadi yang Pak Medi sampaikan, yang tadi saya tanyakan maksudnya substitusi bagaimana? Ya laporkan dulu ke BPJPH. Kalau melaporkannya itu parsial itu tidak bisa. Oke. Seharus satu utuh. Jadi ketika kita mekanisme melaporkannya kan begini alurnya. Alurnya kita melakukan sertifikasi halal, kita buat dulu manual SJPH-nya. Itu lengkap dengan daftar bahan dan seterusnya. Iya, Nah, iya. di dalam manual itu jadi kita guidance buku besar kita adalah manual SJPH. Dalam manual SJPH itu ada daftar bahan yang kita gunakan termasuk bahan utama dan substitusinya. Nah, ini yang akan kita submit ke si halal. Jadi itu bukan melaporkan sifatnya penyebutannya ya. Memang kita ajukan dalam proses sertifikasi halal ke BPJPH, Semuanya. tapi itu udah satu paket semua, bukan Oke, parsial. oke. Kita punya bahan utama, kita submit, terus nanti kita juga punya nih bahan substitusi. Nah, tidak seperti itu. Tapi kalau bahan substitusinya itu Oke. memang sudah ada dalam daftar bahan yang kita submit secara keseluruhan itu bisa, begitu ya? Bu, izin nambah Bu, Oke. Mm-mm. Pak izin Riki? nambah Bu. Ya, ya itu kalau memang dari awal kita daftarkan dalam kondisi barangnya ada, mungkin nggak terlalu merepotkan Bu ya. Tapi dengan kondisi sekarang Bu,
tiba-tiba barang tidak ada dengan kondisi sekarang kita eh, berapa lama contohnya misalnya saya pakai warna pewarna black misalnya Bu, ada dari 3 supplier. Tiba-tiba 3 supplier ini dengan kondisi sekarang ini kan ya import lagi susah-susahnya Bu. Nah, harus ada pengganti keempat nih. Padahal saya sudah terdaftar 3, tapi yang 3 ini ternyata ada masalah impor dengan kondisi sekarang lah misalnya. Ini ada batas waktu berapa lama, Bu? Karena kan kita juga harus produksi. Ya, jadi memang ini mungkin kondisi yang em, harusnya di improve ya, mungkin disempurnakan lagi aturannya oleh BPJPH. Dengan regulasi PP yang sekarang itu memang tidak memungkinkan kita untuk menggunakan bahan serta-merta seperti itu, Pak. Misalnya sekarang itu bahan-bahan kalau banyak yang tertahan di Hormuz misalnya begitu ya. Ketika kita ingin menggunakan bahan yang lain yang ada dalam negeri dengan kualitas yang mungkin saja bisa sama atau berbeda, tapi kita butuh substitusi, itu kalau dengan regulasi sekarang tidak bisa kita lakukan. Ya, Jadi ya intinya ketika Bapak ingin mengajukan sertifikasi dengan bahannya itu memang harus ada atau pernah ada dengan ada bukti invoice atau catatan pembelian. Tapi ya, kalau Bu. belum pernah beli itu nggak bisa. Nah Namanya itu, sertifikasi baru. nah itu Bu maksudnya gitu Bu. Contoh kita ada mengalami nih satu satu chemical yang reguler kita pakai dengan Ya, ada ya, kasus paham ini. Kak. Nah, ini kita kan bingung harus produksi juga Bu. Nah, dalam Iya. batasan sejauh mana kita harus apa kita pakai dulu informasi atau bagaimana nih seperti itu maksudnya? Kalau sekarang ini kan berarti Bapak belum mengajukan sertifikasi halal ya, kalau Ya, ya, KKSDPAN. sekarang sih belum lagi, Bu. Lagi. Sekarang belum, oke. Sekarang ini kan kondisinya Bapak sudah tahu nih mana produk yang Bapak kan sudah tahu mana produk yang impor, mana yang tidak. Saran saya, produk impor ini meskipun sudah on the way atau masih ketahan di bea cukai misalnya. Tapi untuk produk impor sebaiknya ketika Bapak akan melakukan pengajuan sertifikasi halal, Bapak juga beli sampel aja, satu aja misalnya bahan yang dari dalam negeri. Jadi mulai dari sekarang, Bapak Ibu, kita kan kondisi perang ini kita nggak tahu ya. Em, tapi sebagai antisipasi, Bapak Ibu kan sudah belajar ya kalau di SDPH itu kita tidak boleh menggunakan bahan yang tidak ada. Jadi memang kita harus ada preventive action. Carilah bahan di dalam negeri yang kira-kira mirip atau serupa. Jadi ketika nanti impornya nggak bisa dibeli, nggak bisa datang, Bapak Ibu sudah punya, oke, saya sudah punya cadangan substitusi di daftar bahan, em, tapi memang harus dibeli dulu sih Pak. Jadi gini, Iya, ketika Bapak Ibu mau, em, kalau dalam produksi itu setahu saya, kita kan sudah, customer kita itu sudah cocok dengan bahan-bahan impor. Tapi kan sebetulnya dengan kondisi sekarang itu kan kita sudah harus mulai berpikir kita kita harus bisa membedakan produksi dalam negeri dan sebetulnya saya kebetulan dari pemerintahan ya Pak, kami itu mendorong pelaku usaha itu memang untuk menggunakan produk dalam negeri. Nah, ketika kita mau melakukan substitusi, tentunya kita ada riset dulu. Ketika riset, tentu produk bahan itu kita beli. Nah, ketika kita beli, kita trial error, sampai kita menemukan bahan yang memang cocok, comply dengan taste customer targeted kita, segmentednya. Nah, maka itu bisa kita cantumkan ke dalam daftar bahan sebagai alternative substitution, gitu Pak. ya Bu, itu betul Bu, paham Bu, itu idealisnya kita memang begitu Bu. Saya juga hanya beberapa bagian atau item tuh pakai dalam negeri Bu. Cuman kan nggak semua yang pabrik dalam negeri pun raw materialnya dari luar itu yang jujur agak Ya, susah nih untuk paham Pak. untuk Sekali lagi dengan regulasi kita yang sekarang itu memang tidak bisa dilakukan. nanti mungkin sebagai masukanmu ada batas berapa tadi seperti Ibu contohkan kita sampel dari lokal pasti kita lakukan itu. Iya. Tapi kan belum belum pasti langsung bisa pakai gitu. Tadi kan harus ada tes dan macam-macam, mungkin ada perlu waktu sekian lama. Sedangkan produksi juga harus jalan gitu, Bu.
Ya, yang bisa kami sampaikan di sini sebagai fasilitator, Pak, karena kan kami areanya adalah Ya, ya, ya. lembaga Betul, pengajar betul. ya. Kalau Betul, secara betul. BPJPH-nya, mungkin nanti dari BPJPH itu biasanya mereka cukup dinamis regulasinya. Jadi dengan ada tanggal sekarang, mungkin dari pihak perusahaan melalui asosiasinya bisa audiensi dengan BPJPH menyampaikan keluhannya, sehingga mungkin Siap. mereka bisa melonggarkan atau kembali ke regulasi lama. Jadi kalau ada penggunaan bahan baru, kita cukup melaporkan saja sambil melampirkan eh, keterangan bahwa memang bahan tersebut halal sesuai dengan kriteria. Tapi memang itu harus diajukan dulu ke BPJPH. Mereka harus ganti dulu regulasinya, Pak. Oke, Gitu Bu. ya. Paham, Bu. Paham, Bu. Baik. Nah, pengawasan ini sebetulnya banyak ya dilakukan. Kalau lewat internal itu dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri sebagai penyelia halal. Kalau nanti pengawasan eksternal itu nanti akan dilakukan oleh BPJPH karena kita punya pengawas JPH namanya, pengawas jaminan produk halal. Pengawas JPH ini nanti akan datang secara random ya, akan sampling atau bisa juga mereka menemukan sampel dari luar secara acak atau ada keluhan. Nah, itu macam-macam masuk inputannya dari si pengawas ini. Nah, sebelum pengawas itu datang, tentunya kita sebagai penyelia halal harus memastikan bahwa pengawasan yang kita lakukan secara internal ini sudah sesuai dengan CPH. Itu gunanya agar nanti tidak terjadi pemberian sanksi karena ada kriteria CPH atau aturan CPH yang tidak kita terapkan. Begitu ya. Nah, dalam melakukan pengawasan ini, kita pastikan pertama kita berbicara tentang bahan. Bahannya sama nggak dengan daftar bahan? Ini masih yang lama ya Bapak Ibu, ini sudah tidak ada lagi sebetulnya memastikan disetujui, ini regulasi lama ya. Terus kita cek kwitansinya, PO-nya, form pengadaan bahan ini. Nah, form pengadaan ini ada di dalam manual SCPH di lampiran. Nanti Bapak Ibu ketika OJT akan mengisi form-form ini. Nah, jadi bahan itu nanti diperiksa tentunya ketika datang bahan-bahan itu Bapak Ibu periksa tidak hanya kesesuaiannya kecap bango ya kecap bango, tapi diperiksa juga di kecap bangonya itu sudah ada SH-nya apa belum, ada label halalnya apa belum, karena kadang-kadang mereka masih pakai kemasan yang lama. Ini kan sebenarnya sanksi ya buat si produsen kecap bangonya, tapi kita sebagai penyelenggara sebetulnya bisa minta tukar, minta retur gitu ya. Terus apakah misalnya daging sesuai nggak dari RPH-nya? RPH-nya ini masih punya udah ber-SH apa belum? Jadi kesesuaian identifikasi detail informasi dari bahan tersebut juga harus diperiksa, gitu ya. Oke, nah ini adalah contoh. Ups. Nah, ini adalah contoh kita memeriksa salah satunya melalui invoice-nya, gitu ya. Nah, sama nggak kita belinya, kita di daftar bahannya misalnya Red Group. Ternyata di sini juga sama nih. Nah, kalau sama berarti kita nanti periksa lagi di kemasannya, gitu ya. Nah, ini diabaikan ya Bapak Ibu karena ini sudah tidak berlaku. Nah, di sini ini adalah kalau di Indonesia sepanjang produk tersebut ada label halalnya, maka itu akan boleh kita gunakan seterusnya. Tetapi kalau kita menggunakan bahan dari luar negeri, mereka ada periodenya, kadang-kadang 3 tahun, 4 tahun. Nah, ini kan contohnya Wisman. Wisman itu per 4 tahun kalau saya tidak salah. Nah, nanti ketika Bapak Ibu pakai Wisman, silakan dicek nomor sertifikasinya apakah masih berlaku atau tidak. Karena kadang-kadang Wisman ini sampai ke Indonesianya itu sudah habis masa berlaku sertifikat halalnya. Nah, kalau itu terjadi, silakan mintakan, biasanya itu Wisman kalau produk luar itu mereka suka publish atau suka mau mengirimkan bahwa mereka sedang mengajukan sertifikasi ulang. Nah, jadi harus ada ketika nanti proses audit eksternal dari LPH itu biasanya dimintakan, gitu ya. Jadi auditor itu mereka sudah punya akses
ke untuk pemeriksaan baik itu dalam ataupun luar negeri. Jadi mereka bisa tahu dengan kode sertifikasi Wisman ini, contohnya Wisman ya, itu masih berlaku atau tidak. Nah, itu mereka mintakan coba coba lampirkan sertifikat Wismannya. Kadang-kadang ada yang minta. Nah, ini kita pastikan lagi namanya, nama bahannya, nama produsennya, negara asalnya itu sama dengan antara daftar dengan antara manual dengan eh, dokumen bahannya. Lalu kalau untuk yang dari luar negeri, misalnya contohnya Ivanka, ini dipastikan ada nggak logo halalnya ketika ketika nanti bahan itu datang ke Central Kitchen. Kalau untuk yang positif list, contohnya seperti tomat segar, cabai segar, telur segar, nah itu tidak perlu Bapak Ibu carikan SH-nya, karena semua yang positif list itu bisa kita gunakan. Sepanjang nanti toib ya, bersih, bebas dari najis. Untuk penyimpanannya, tata letaknya itu dipastikan dipisah antara yang halal dengan tidak halal, atau yang halal dengan tidak kita gunakan untuk sertifikasi halal. Bukti-buktinya tetap harus disimpan, COE-nya, SH-nya, terutama untuk yang luar negeri ya. Kalau untuk dalam negeri ini kan kita bisa langsung cek ke BPJPH. Tapi kalau untuk luar negeri itu kadang-kadang kita tetap masih butuh. Nah, ini adalah contoh ya. Jadi kalau kebetulan ini ada yang tidak sesuai, nah bisa kalau misalnya sesuai kita ini boleh dicentang, boleh dilingkari. Kalau misalnya tidak sesuai, kita reject. Atau kalau misalnya ada sesuatu, misalnya eh, ini sebetulnya halal sih, tapi kok ada misinformasi ya antara kemasan dengan daftar bahan kita. Nah, kita bisa cross check dulu ke suppliernya atau ke distributornya atau ke produsennya. Nah, ini kita hold dulu, tentunya hold ini di tempat terpisah. Nah, ini bisa alternatif bentuk contoh form penanganan bahan. Oke, lalu selanjutnya ini adalah kalau untuk ini adalah pengawasan produk ya. Jadi produk itu ini kayaknya. Nah, kalau untuk proses itu kita kan ada mesin, ada sarana prasarana ya, ada mesinnya, ada peralatan misalnya pisau, wadahnya, wadah timbangannya, wadah mixingnya. Terus SDM-nya gitu ya. Nah, itu kita pastikan SDM-nya ini kalau kita punya punya kebijakan internal yang SDM itu harus menggunakan em, pakaian khusus misalnya hair cap, terus ada masker atau penutup mulut gitu ya, ada menggunakan sarung tangan. Nah, itu dipastikan semuanya sesuai. Jangan sampai nanti ada kontaminasi dari entah itu air ludah, entah itu kotoran hidung atau rambut atau kuku. Jangan sampai itu terjadi mengkontaminasi produk ya, karena itu sebetulnya bukan bersifat menjadi tidak halal tapi tidak toib saja ketika dikonsumsi menjadi em, tidak sesuai standar, QC-nya tidak oke gitu ya. Nah, lalu dipastikan juga semua peralatannya, mesinnya itu dibersihkan sehingga tidak ada nanti ada nggak ada bakteri, aman untuk dikonsumsi gitu ya. Terus selanjutnya lagi ini penyimpanan ya, penyimpanan produk ini nanti sebetulnya untuk kita itu bisa lihat produk ini dihasilkannya itu di tanggal berapa, nanti ada kode batch untuk traceability-nya. Terus ini contoh form, tapi sebetulnya ini sudah ada dalam manual CPH, bisa Bapak Ibu gunakan atau Bapak Ibu integrasikan dengan form Bapak Ibu yang sudah ada, itu boleh. Kalau untuk yang jadi kalau produk itu nanti kita cek apakah produk itu nanti sesuai nggak dengan kriteria yang kita tulis dalam manual CPH. Kita cek kemasannya, kita cek disimpannya di mana, gitu, jangan sampai ada kontaminasi ya, baik itu dari bahan yang tidak halal ataupun dari najis. Nah, nanti ketika produknya tersebut memang sudah sesuai, berarti itu baru boleh kita rilis, kita distribusikan. Tapi tentunya kita pastikan juga proses distribusinya itu seperti apa. Jangan sampai ada kontaminasi lagi dari najis ataupun dari bahan yang tidak halal.
Jadi sampai customer itu betul-betul diperiksa semua PPH-nya, distribusi bagaimana. Kalau kita menjual, restoran tempat kita menjual, outlet tempat kita menjual itu aman nggak dari kotoran ataupun bahan yang tidak halal. Alat kita sajikan, styrofoamnya, piringnya, nah itu ada potensi atau tidak, gitu ya. Nah itu semuanya akan kita periksa nanti dalam proses pengawasan PPH dan produk. Nah kalau untuk pengembangan, ketika kita melakukan reformulasi, ini dipastikan bahwa ketika reformulasi itu kita hanya menggunakan bahan-bahan yang ada dalam manual di daftar bahan. Kita tidak boleh melakukan reformulasi di luar daftar bahan yang memang sudah kita susun. Jadi harus dipastikan. Pastikan juga semuanya itu menggunakan prosedur yang sudah ada. Mesinnya, mekanismenya, terus karyawannya itu semuanya sudah sesuai aturan. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita memang mau reformulasi tetapi bahannya tidak ada, maka ini kita pisahkan terlebih dahulu untuk nanti kita lakukan proses sertifikasi halal yang baru, pengajuan yang berbeda, gitu ya. Oke, kalau misalnya kita produknya namanya tadinya kita reformulasi produknya menjadi dari 2 menjadi 3 misalnya. Tadinya kita mendaftarkan itu adalah misalnya roti, kita daftarkan roti keju, roti coklat. Itu sudah kita daftarkan. Tapi kita mau reformulasi nih, ini udah keluar sertifikat halal misalnya. Lalu kita ada mengembangkan produk baru, contohnya eh, roti keju coklat tapi ada kismisnya. Nah, kismisnya ini memang sudah ada. Enggak, jangan. Jadi contohnya tadi roti keju, roti coklat. Nah, sekarang kita bikin produk baru, roti coklat keju misalnya. Itu kan varian yang berbeda. Nah, sepanjang bahan-bahannya sama, tapi produknya nambah, maka itu nanti di si halalnya kita masuk ke menu pengembangan produk. Mekanismenya nanti ada tersendiri, gitu ya. Oke, nanti dipastikan juga ketika pengembangan, nah ini nanti ada dalam tugas ya. Kita pastikan produk itu tidak boleh menggunakan nama-nama yang dilarang dalam kriteria SJPH. Jadi ketika kita berbicara produk itu tidak hanya kualitas dari produknya, tapi bentuk produknya, nama produk yang akan kita launching itu harus sesuai dengan kriteria SCPH. Tidak boleh kita bentuknya itu namanya menggunakan bentuk dan nama yang dilarang. Nah, ini adalah laporan. Ini juga sudah ditugas ya, Bapak Ibu. Ini kita berikan contoh pelaporan pengawasan. Jadi pengadaan bahannya kita awasi, penanganan bahannya kita awasi, ini berbeda ya. Kalau pengadaan itu bagaimana kita em, memilih tempatnya, suppliernya ini seperti apa, kita pesennya sama nggak dengan daftar bahan kita gitu ya. Jadi ini proses pembelian kalau pengadaan ini. Kita membelinya sama atau tidak, terus suppliernya itu bagaimana, contohnya misalnya RPH gitu ya. Nah, ini adalah pengadaan. Tapi kalau penanganan, bahannya itu sudah sampai ke kita. Nah, kita tangani kalau ada yang tidak sesuai akan kita apakan? Apakah kita retur atau misalnya kita jual ke pakan misalnya atau seperti apa? Nah, itu adalah di penanganan bahannya. Terus kalau misalnya bahannya itu sudah sampai ke central kitchen, ternyata sesuai nih, berarti kita misalnya kita bersihkan, kita simpan di bagaimana di mana. Nah, ini termasuk dalam penanganan bahan. Kalau prosesnya bagaimana kita manufacturingnya, nanti setelah produknya jadi, nah ini produknya itu bagaimana? Dikemas seperti apa, disimpan di mana, distribusi bagaimana. Nah, itu ada dalam penanganan produk. Nah, kalau untuk pengembangan ini kalau kita mau ada produk baru. Nah, bahannya sebetulnya kita menggunakan bahan-bahan yang sama. Nah, ini kita cek bahan yang digunakan apa, bentuk
bentuk shaping dari produknya seperti apa, nama brandnya, mereknya akan kita, nama yang akan kita rilis apa, nah itu diperhatikan di sini. Begitu ya, Bapak Ibu. Jadi untuk laporan ini kita sifatnya harus objektif ya, based on data. Nanti bisa dibaca lagi secara detailnya. Em, 30 menit ke depan, eh, saya buka sesi diskusi. Jika ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu, silakan. Ibu Lisa, silakan. Selamat pagi, Silakan Bu. Ibu. Pagi. Saya izin bertanya. Jadi pertanyaan saya yang pertama, mungkin tentang kasus saya ya, Ibu. Nah, kemarin itu kan sudah bertanya kepada beberapa narasumber yang kemarin, Ibu. Mm-mm. Saya juga kaget ternyata, eh, kan saya dari rumah potong hewan pengambilan dagingnya itu langsung, Ibu. Ternyata di pendaftarannya itu nggak bisa melalui sertifikat halal dari MUI kan, Ibu. Ternyata RPH yang saya ambil itu hanya memiliki sertifikat halal MUI dan saya tanyakan ke beberapa kepala RPH itu mereka belum bisa mendaftarkan sertifikasi halal BPJH kan Ibu. Terus yang kedua itu ada beberapa RPH yang di kota lain yang saya ambil itu sudah eh, ada sertifikasi halal dari BPJH. Namun, apakah boleh nantinya saya tetap memasukkan RPH yang dari sertifikasi halalnya MUI itu Ibu? Yang pertama itu pertanyaannya Ibu. Yang kedua itu aja dulu Bu. Sebentar, saya Oke. ini dulu. Saya yakin jawaban saya mungkin akan sama ya dengan fasilitator yang lain atau instruktur yang lain. Jawabannya nggak bisa, Bu. Jadi MUI itu, sertifikasi MUI itu rasanya itu selesai itu baik itu secara kalau MUI itu kan 3 tahun kalau saya nggak salah ya, 3 atau 4 tahun. Adapun masa migrasi adaptasi itu sudah selesai di 2006 semua. Jadi kalau misalnya masih ada yang masih menggunakan logo MUI itu masih diperbolehkan oleh BPJPH, tapi ini udah 2026 harusnya sih semuanya sudah habis. Jadi memang saya sih nggak eh, tidak tahu juga ya kenapa RPH-nya itu tidak bisa mengajukan sertifikasi melalui BPJPH itu alasannya kenapa ya? Bisa jadi, tapi begini saja, em, ibu bisa mencari daging yang frozen, tapi memang tentu cost-nya berbeda ya Bu ya. Kalau yang udah frozen itu kan biasanya kan lebih mahal, tapi caranya bisa dari frozen meat yang sudah ada logo halalnya, baik itu pun dari Indonesia ataupun dari daging-daging Australia itu kan banyak yang sudah ber-SH, Bu. Terus atau dari hypermart. Hypermart itu supermarket yang sudah dapat sertifikat halal BPJPH dari proses penyajiannya ya, penjualannya. Jadi alternatifnya memang hmm, begitu. Nggak bisa, Bu. Saya nggak tahu kenapa nggak bisa dari BPJPH, Bu, kalau dari RPH-nya. Itu dari orang dinas setempatnya Ibu kayaknya. Dinas tempat ya? Iya, karena RPH-nya kan milik pemerintah kan, Ibu. Nah, yang kedua itu pertanyaan saya itu, Bu, eh, kan saya kan penjual daging sama kaki sapi yang memang yang ukurannya besar. Otomatis saya tidak bisa beli di kayak di hipermart dan sebagainya karena stok 1 minggu pun saya harus 1 ton. Terus Oke. terus tuh Bu, bagaimana kan saya sudah sertifikasi halal BPJH untuk CV saya yang A. Terus ketika saya ada pesanan yang banyak itu, biasanya kan mendekati Lebaran itu kan pesanan kan membludak kan, Bu. Terus Iya. apabila saya itu membuka tempat usaha baru di sebelah saya itu tanpa sertifikasi halal itu apakah berpengaruh pada perusahaan lokasi saya itu, Bu? Tapi saya yang baru ini tidak didaftarkan, Ibu.
Ibu sudah punya SH untuk usaha, Contohnya Ibu, contohnya saya punya usaha yang sudah terdaftar gitu Bu. sudah apa? Su- sudah terdaftar, sudah Sudah punya terdaftar. SH. Nah, contohnya di lokasi A. Nah, karena permintaan yang banyak, otomatis kan saya ngambil dari RPH yang lain yang non bersertifikat halal BPJH. Tapi penempatannya tuh di sebelah pas di lokasi saya yang telah Ya, bersertifikat. sekarang gini. Saya coba, saya nggak tahu mungkin Ibu kenapa tidak mau menjelaskan secara detail produknya ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi saya coba kasih contoh. Mungkin saya agak menangkap ya. Tapi cemil, correct me if I'm wrong juga. Jadi contohnya, Ibu kan punya usaha, contohnya begini aja. Ibu punya atau saya punya usaha membuat bakso sapi contohnya. Dan saya sudah punya sertifikat bakso sapi. Saya juga punya outlet bakso sapinya itu yang saya daftarkan ke BPJPH hanya satu. Kalau saya tambah outlet saya yang kedua ini tidak boleh mendapatkan sertifikat. Saya nggak boleh pasang sertifikat halal di outlet yang kedua. Itu clear ya. Karena outlet itu memang harus didaftarkan semua. Kalau ada penambahan, ya itu tidak bisa serta-merta. Nah, terus kalau case yang kedua, contohnya saya ada eh, pesanan banyak nih. Ini sebetulnya mirip dengan studi kasus kita nih. Kita punya pesanan banyak, otomatis saya maklun. Contohnya, kalau saya maklun, kalau maklunnya itu belum ber-SH, saya nggak boleh pakai. Kalau saya memesan dagingnya itu di RPH yang A, saya pakai RPH A. RPH yang A ini sudah ber-SH. Biasanya saya ke situ, tapi RPH A ini sudah overload juga, jadi nggak bisa memenuhi kebutuhan saya. Saya pindahlah ke RPH B yang belum ber-SH. Nggak boleh saya pakai gitu. Jadi em, RPH pun ya solusinya itu memang dari awal itu ibu em, apa ya? Kalau sembeli sendiri nggak mungkin juga ya Bu. Lebih lebih nggak cukup lagi secara secara ini ya SDM-nya mungkin ya, dan Ibu kalau motong sendiri itu juga harus punya juleha. Jadi em, kalau Ibu pindah ya belum ber-esa ya nggak boleh Baik, Bu. ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ini em, saya mohon maaf yang saya eh, kalau tidak berurutan ya, karena kayaknya random munculnya eh, di layar saya. Bu Rahmadini ini nggak jadi nanya. Eh, enggak Bu, karena Oh, saya enggak. barusan udah baca, udah mau ngejawab. Oke, oke. Hmm. Selanjutnya saya ke Mbak Sylvia, silakan. Ya, Bu, selamat pagi, Bu. Izin bertanya ya. Iya. Eh, Bagaimana dengan membuat laporan di bidang jasa distributor seperti kami ya, Bu? Itu kan kami tidak ada pengadaan bahan dan tidak ada produk yang dihasilkan juga kan. Jadi itu gimana, Bu? Dalam item yang dimonitor itu apa gitu? Kedengaran jelas? Iya, Nah, enggak, suaranya kedengaran cuman nggak jelas sih di saya. Kalau sebetulnya kalau pertanyaannya itu kan apa yang akan diawasi? iya, Bu. Ini kan kalau mengawasi bahan ya, Bu. Ya. Kita kan tidak ada Nah, produk justru gitu, tidak ada pengadaan bahan. justru gini, kalau kalau eh, Nah, kalau ibu yang ibu kita awasi itu kan apa yang bapak ibu tulis di manual. Nah, ibu Mbak Silvi masih bingung nggak membuat manual SCPH-nya kalau jasa distribusi? kalau kemarin sempat Karena memang konsultasi begini, sih, Bu, sebentar. sama Jadi fasilitator. Bang. Bentar. Jadi kalau untuk Bapak Ibu di sini kan em, mungkin tidak semuanya makanan minuman buat kosmetik ya, barang gunaan. Mungkin ada yang jasa. Jasa ini agak berbeda.
pengisiannya. Dan kalau Bapak Ibu, saran saya selama kita masih dalam proses pembelajaran, silakan aktif bertanya kepada fasilitatornya. Kalau untuk ini jasa, bahan saya apa ya? Kalau menurut Ibu, jasa distribusi itu kan berarti mengangkut. Bahannya apa? Yang kemarin Iya, ditulis Bu, apa saja? benar. Yang ditulis itu seperti Cleaning agent, cleaning Bu. agent, agent, Bu. Cleaning agent. Cleaning agent. Bukan Cleaning tempat agent. sih, Bu. Ya. Oke. Udah, cleaning agent aja. Hanya cleaning agent Nanti, Bu, aja. putus-putus suaranya. Terus selain itu ada Hmm. palet sih, Bu. Paling, ya itu, Bu. Dan palet, Bu. Menggunakan palet. Palet. Oke. Ya. Nah, berarti kalau misalnya isi daftar bahannya itu adalah, misalnya kalau jasa distribusi itu kan, kita daftar bahannya itu ada cleaning agent, misalnya menggunakan Sunlight, terus ada kertas wrapnya, ada plastik bubble-nya untuk membungkus gitu ya, atau ada pelet kayunya. Berarti yang kita awasi itu, apakah pelet kayu yang datang ini eh, bersih nggak? Maksudnya ada kotoran. Kadang-kadang kan karena karena proses distribusi ke gudang itu kadang-kadang kalau bukan makanan minuman orang kan nggak terlalu aware Mbak, jasa angkut yang tempat ibu supplier ibu ini. Jadi bisa jadi karena peletanya itu ada bau pipis tikus, ada kotoran lah segala macam. Nah, itu dipastikan bersih atau tidak, bisa dipakai atau tidak. Nah itu. Terus sunlightnya bener nggak sunlight yang dipakai itu sama nggak dengan daftar bahan. Jadi sebetulnya menyocokkan apa yang ibu tulis dengan apa yang ada di lapangan. Nah, ketika prosesnya, Ibu cek lagi bagaimana cara pengangkutan bahan eh, apa namanya yang produk yang kita angkut itu. Apakah ada pemisahan atau tidak gitu kan? Karena sebetulnya meskipun kita kan pasti jasa angkut itu pasti akan mengangkut produk yang halal dan produk yang ber-ESA dan produk yang tidak ber-ESA. Pasti akan mengangkut itu. Contohnya ibu akan mengangkut makanan, mengangkut juga misalnya alat tulis kantor misalnya. Nah, ATK ini kan sepanjang dia tidak mengandung bahan dari babi, maka dia eh, boleh nggak pakai SH. Berarti kan ibu punya dua, ada makanan minuman yang ber-SH dan ada ATK yang misal pulpen aja, pulpen yang tidak ber-SH. Meskipun pulpen ini tidak tidak ada potensi, tapi tetap harus kita packagingnya pisah, kontainernya itu pisah. Dalam satu mobil, dalam satu truk, tapi tetap aja kontainer plastiknya itu dipisah. Nah, itu nanti diperiksa, oh pengirimannya bagaimana, gitu. Penyimpanan di gudangnya bagaimana. Penyimpanan di gudang pun harus dipisah lemarinya, gitu, raknya, gitu ya. Oke, oke. Baik, Bu. Terima kasih. Eh, Ya, sama-sama. Jadi, Bapak Ibu yang di bagian jasa, tolong lebih aktif bertanya konsultasi ke fasilitator ya. Mumpung kita masih dalam kerangka pelatihan. Nanti OJT-nya itu juga em, diperkaya. Sebentar, ini jadi nambah ya. Eh, oke, saya lanjut dulu ke Mas Haikal. Silakan. Sebentar. Bapak Ibu yang sudah em, sebentar. Saya yang sudah raise hand jangan di lower dulu. Saya ini dulu ya. Saya karena ini makin lama makin banyak. Saya ngasih tugasnya dulu biar nanti Bapak Ibu sambil mendengar diskusi sambil mengerjakan ya. Jadi ini adalah, nah ini saya pengennya nanti ketika Bapak Ibu mengerjakan itu nggak ada perbaikan dari fasilitatornya, terutama kalau tim saya tolong diperhatikan baik-baik ya. Saya setiap pelatihan biasanya LK3 ini selalu kembali hampir semuanya. Nah, ini ada studi kasus. Kalau UK 1 2 Bapak Ibu pakai studi kasus perusahaan Bapak Ibu sendiri, tapi kalau untuk UK 3 LK3 ini Bapak Ibu menggunakan studi kasus seperti ini. Jadi ini ada beberapa item ya. PT Burger XYZ itu memproduksi berbagai macam jenis menu burger. Nah, pengadaan itu atau pembelian gitu ya, yang belum familiar sama pengadaan itu adalah pembelian maksudnya. Pembelian ini dilakukan oleh bagian purchasing. Nah,
bagian sebentar. Hmm. Bagian purchasing ini beli daging impor ke supplier X. Nah, ini sebetulnya studi kasusnya itu sesuatu yang dari selama pahit awal itu memang kita diskusikan gitu ya. Beli daging impor. Nah, beli daging impor ini perhatikan baik-baik. Daging impor ini sampailah ke central kitchen. Tapi ketika dicek, ketika dicek dokumen SH-nya ternyata informasi tanggal penyembelihan, tanggal pengemasan, nomor RPH itu berbeda. Ya, padahal bagian purchasing sudah melakukan proses pembelian yang sudah sesuai. Nah, berarti ini adalah dua hal yang berbeda. Dia membelinya sudah sesuai, tapi ternyata pas datang berbeda keterangannya, gitu ya. Nah, ini ada Bapak Ibu nanti tuliskan di bawah. Lalu saya lanjutkan dulu. Nah, ini sama dengan kasusnya tadi Bu, siapa tadi Mbak yang bertanya, Mbak Lisa ya, kalau nggak salah. Nah, untuk ningkatin kapasitas produksi, manajemen mau menggunakan maklun yang belum ber-SH. Nah, lalu untuk mempercepat proses, tapi ini sebetulnya ya maklun ya. Terus ini untuk produk setengah jadi, pakailah transporter pihak ketiga. Nah, ini lalu selanjutnya untuk pengembangan produk, mengembangkan beef bacon burger dan lamb cheeseburger. Dari semua eh, kondisi ini, silahkan ditulis di bawah. Buat saja hari tanggal sekarang, waktu sekarang, pengadaannya bagaimana, pembeliannya bagaimana, sesuai atau tidak. Kalau sesuai, tulislah sudah sesuai, rekomendasinya dipertahankan. Tapi kalau tidak sesuai, dituliskan apa yang terjadi di atas. Penanganan bahannya bagaimana, kalau tidak sesuai, kalau hasil pengawasannya seperti apa, ditulis, rekomendasinya perbaikannya seperti apa gitu ya. Ada proses produk halal ini apa namanya em, bagaimana kita membuat proses membuatnya. Kalau penanganan produk ini, kalau produknya sudah jadi contohnya tadi itu dia pengangkutannya ya. Nah, ini adalah bagian dari penanganan produk. Nah, lalu pengembangan produk, dia tadi mau membuat si perusahaan ini mau membuat beef bacon dan lamb cheeseburger. Silakan dituliskan di sini hasil penguasaan bagaimana. Kalau menurut Bapak Ibu sesuai, maka tulis saja PT Burger akan memproduksi beef bacon burger dan lamb cheeseburger yang sudah sesuai dengan kriteria halal misalnya. Berarti hasil rekomendasinya dipertahankan sepanjang menggunakan bahan yang halal, prosesnya ngikutin kriteria halal dan seterusnya. Itu adalah contoh. Silakan eh, dibuat. Saya kembali ke daftar pertanyaan ya. Tadi ke Mas Haikal. Silakan. Iya, terima kasih Bu. Saya mau nanya Bu, untuk yang laporan pengawasan ini itu termasuk dalam audit internal halal, ataukah dia merupakan suatu aktivitas yang berbeda? Jadi secara periodik kita juga melakukan pengawasan, ataukah bisa dibarengin, ataukah memang sudah dibareng emang dalam satu audit internal gitu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Nice question. Jadi kalau ini adalah aktivitas yang berbeda sebetulnya meskipun nanti itu hasil pengawasan ini akan bisa dijadikan bahan untuk audit internal. Jadi pengawasan ini adalah bagian dari tugas Bapak Ibu sebagai penyelia halal. Jadi nanti Mas Haikal ketika di lapangan itu tetap melakukan QC rutin pengawasan ini. Jadi tinggal dicek saja sebetulnya ke bagian eh, kan kita ada proses produk halal itu ada 7 ya. Ada bagian pemeriksaan bahan itu kan bagian logistik biasanya atau bagian purchasing. Nah, bagian purchasing ini
silakan ditanyakan ke stafnya apakah mana coba daftar pembeliannya tinggal diperiksa saja sesuai atau tidak. Terus nanti ditanya lagi ke mereka, ini semua bahan-bahan yang datang ini sudah sesuai nggak sama secara fisiknya, sudah sesuai nggak dengan kriteria halal. Nah, itulah kenapa pentingnya kita memang memberikan awareness ke seluruh karyawan agar semuanya paham, agar semuanya tahu bahwa untuk bahan pun kita tetap harus periksa detail informasinya di kemasan, terus harus sama dengan daftar bahan. Sehingga ketika nanti ada, ternyata di supplier sebelah itu kecap ABC nggak ada, mereka bilang kecap kamu aja sama-sama halal kok. Nah, kalau ada karyawan yang nggak tahu, mereka pasti akan beli. Nah, itulah kenapa semua karyawan, semua staf kita harus tahu agar mereka oh nggak bisa kita daftar bahannya hanya ABC saja, bango saja bisa. Jadi pengawasan ini adalah bagian dari aktivitas Bapak Ibu sebelum melakukan audit internal, gitu ya. Oke, lanjut ke Mas Hasan. Selamat pagi, Bu. Pagi. Ini masalah bahan, saya kan logistik ya, Bu. Misalkan armada saya itu terkontaminasi, eh, bahan yang dilaporkan sama saya itu tidak ada. Apakah bisa diganti dengan yang lain atau armadanya didiamkan saja dulu aja gitu? Yang diganti apa armadanya? Armadanya kan terkontaminasi, Bu. Kalau Armadanya logis, terkontaminasi. ya, kalau logistik kan sabun, agen agen cleaning agent. Sabun tersebut tidak ada, misalkan eh, tidak sesuai dengan daftar SJPH yang saya daftarkan. Kalau gitu bisa diganti dengan produk yang lain atau armadanya didiamkan saja dulu selagi menunggu bahan tersebut itu. Konsekuensinya memang jadinya nggak bisa dipakai armadanya kalau tidak kena najis apa? Kayak hammer kan itu najis ya, Bu. Oh, kalau hammer itu kan bisa sebetulnya kan pakai air mengalir juga bisa, Mas. Tidak harus pakai sabun yang apa namanya? Jadi kan kalau najis berat itu kan sebenarnya kalau kita mencuci itu kan sepanjang, kalau najis besar itu kan berbeda ya. Kalau najis besar ini eh, apa namanya, 7 kali, 1 kali dengan debu atau tanah atau pasir. Kalau najis sedang itu termasuk salah satunya adalah khamar. Itu kan sepanjang baunya hilang, rasanya yang kita nggak mungkin ngerasain gitu ya. Terus kalau sepanjang itu dibersihkan dengan air mengalir memang sudah hilang sih harusnya bisa dipakai ya. Nah, tapi saran saya ke depannya itu sabunnya ya jangan cuma satu yang dimasukin, Mas. Ini kan mumpung kita masih OTW ya, OTWS Serhal gitu. Oh, jadi bisa sabunnya itu bisa banyak gitu ya, Bu, di daftarnya ya. Iya, iya, iya. Sepanjang semua sabunnya itu sudah ber-SH ya. Kan banyak kok sabun-sabun yang sudah ber-SH. Sama Iya. eh misalkan bahannya itu palet, palet kan palet dari kayu, itu daftar pendukungnya itu apa ya, Bu ya? Palet kayu, minta saja keterangan ke suppliernya atau ke produsennya bahwa kayunya itu memang tidak ada apa namanya bebas dari najis dan bahan haramis. Contohnya selama proses pengolahannya itu dari mulai pemotongannya, penyimpanan, pengantaran itu memang tidak ada kontaminasi. Cukup itu aja sih keterangan dari produsennya. Oh, jadi tidak perlu harus ada sertifikat kayak gitu ya kalau paletnya ya, Bu. Kayaknya belum ada ya. Kayaknya kalau palet kayu, jadi kayu itu kan termasuk salah satu yang kalau palet kayunya itu memang murni, itu kan positif list ya. Kecuali palet kayu yang sudah dikasih apa namanya eh glaze-nya itu apa namanya tuh eh plitur apa sih? Kadang-kadang kan ada ya yang sudah dilapisi. Yes, Nah, kalau Bu. dilapisi itu Farnis. furnish ya. Ya. Nah, kalau misalnya kayunya sudah dikasih furnish, nah furnish ini bisa jadi memang ada apa namanya
enzim dari babi mungkin. Tapi sebetulnya kan enzim dari babi itu em, ya ada yang pakai ada yang enggak sih. Jadi kalau misalnya kayunya tuh benar-benar kayu utuh, Mas, tidak ada campuran apapun, itu sebetulnya masuknya positive list gitu ya. Jadi nggak perlu dicarikan SH-nya. Tapi tetap dimintakan mekanisme dari produsennya itu bagaimana kita pastikan bahwa sepanjang dari gudang mereka, dari tempat pengolahan mereka sampai ke kita memang mereka pastikan itu tidak ada kontaminasi. Terutama mungkin kalau dari babi mungkin tidak ya. Tapi kan ketika kita menggunakan palet kayu yang memang dia itu untuk mengemas packaging suatu produk, contohnya apalagi kalau kalau produknya itu adalah makanan minuman ya. Nah ini kan kalau sudah kena pipis kucing, pipis tikus atau pipis anjing itu kan dia stay di sana. Kita sepertinya sih nggak bisa pakai lagi ya. Kalau misalnya pun mau dicuci sepanjang memang hilang ya itu prosesnya agak takes time ya karena harus dijemur dulu. Gitu ya, Oh, Mas Hasan. itu cukup surat keterangan saja ya. Kalau palet Hah? kayu, kalau palet kayu Hah? cukup dengan keterangan saja ya, surat keterangan saja. Ya. Kalau misalkan palet plastik itu gimana Ibu? Kalau plastik ini ada kemungkinan memang ada menggunakan fatty acid dari babi sih. Tapi ya dimintakan saja COE plastiknya. Ya, makasih Ibu. Ya. Oke. Lanjut ke Mbak Andini, silakan. Baik, terima kasih, Bu Gita. Selamat pagi. Izin bertanya, Bu. Pagi. Berkaitan dengan tadi ya, untuk logistik ataupun juga misalnya area retail gitu ya, misalkan tempat penjualan. Kan itu memungkinkan ya, Bu, kalau kita menjual atau tadi mengirimkan bahan-bahan yang tadi contohnya adalah yang tidak bersertifikat halal. Namun kan ada kemungkinan juga ada yang mengandung eh, produk yang mengandung daging babi ataupun juga Babi. anjing yang itu berat gitu najisnya. Nah, itu bagaimana penanganannya, Bu? Karena kan kita nggak tahu ya pada proses misalkan kalau logistik, misalnya pada proses wrapping itu kan kemungkinan ada eh, terkontaminasi najis gitu ya, maksud mungkin tangannya atau gimana gitu, karena kan misalkan pengirimannya bukan di perusahaan besar, mungkin kan ada kemungkinan orang penanganannya Hmm. tuh tidak sesuai. Lalu itu seperti apa kita pengawasannya memastikan bahwa produk-produk yang kita kirimkan, barang-barang yang kita kirimkan itu tidak terkontaminasi najis karena kita juga nggak tahu di dalamnya itu apa gitu. Terus kalau untuk di tempat retail penjualan kan ada section yang misalkan mengandung babi gitu ya, atau misalkan ada swalayan yang juga menjual daging secara fresh ya, daging babi. Nah, itu juga bagaimana pengawasannya berkaitan dengan hal tersebut karena akan memungkinkan ya ada pengunjung gitu ya yang habis pegang-pegang daging tersebut atau area tersebut, terus juga memegang area lain gitu, mengambil area lain dan juga memegang-megang lah pokoknya di area-area lain itu sudah pasti akan terjadi. Itu bagaimana kita memastikan bahwa area tersebut itu tidak najis jika misalnya kita mau mungkin ya si perusahaan logistik atau perusahaan retailnya itu mau mengurus halal gitu, halal secara gerainya ataupun juga perusahaannya. Apakah memungkinkan atau seperti apa, Ibu? Terima kasih. Oke. Pertanyaannya bagus, Mbak Nini. Berbobot sekali. Ada yang saya nggak apa nggak bisa menjawab dengan komplit sih ya. Jadi untuk yang tadi yang supermarket. Jadi saya ke logistik dulu. Jadi kalau logistik itu sebetulnya ketika kita ingin kita sudah ber-SH, itu berarti kita harus punya prosedur bagaimana kita bagaimana kita mekanisme menangani produk yang akan kita angkut. Nah, jadi di sana itu ketika kita mau menerima barang dari klien, kita memang harus menyampaikan ke mereka, kami ini adalah logistik yang sudah ber-SH. Sehingga kita meminta ke klien kita tuh untuk menyebutkan mana produk yang memang mengandung babi. Nah, kalau dengan begitu kita sudah sortir di awal.
Sehingga itu untuk mencegah adanya pegawai kita yang memegang sehingga nanti mengkontaminasi produk yang lain. Jadi kita prosedur memang kalau di jasa kita main kencengnya di prosedur Bapak Ibu ya. Prosedur dan pengawasan yang harus ketat karena kita bermain di jasa. Nah, jasa ini kan sesuatu yang intangible yang agak susah kita ukur gitu ya. Nah, makanya prosedurnya itu harus ketat sekali. Nah, jadi ketika kita sudah announce bahwa kami ini logistik yang ber-ESA, maka tolong kita dikasih tahu mana produk yang memang mengandung. Apakah dia itu daging babi ataupun mengandung babi. Nah, saya kasih contoh adalah ketika misalnya Mbak Andini mengangkut logistik ber-SH, terus yang masuk kliennya tuh ada yang ngangkut daging sapi mentah sama daging babi mentah. Nah, kalau untuk dua item ini adalah raw material yang sifatnya itu masih mentah dan masih basah. Itu mulai dari kontainernya, dari barangnya tuh produknya tuh datang, kontainernya, tempat penyimpanannya itu harus dipisah, gudangnya dipisah, mobil truknya dipisah. Kontainernya tuh nggak boleh dipakai lagi untuk ngangkut daging yang halal. Apapun yang halal tuh nggak boleh. Jadi Mbak Nini harus punya mekanisme cold storage-nya beda, gudangnya tuh berbeda kalau memang ada raw material sifatnya. Ini untuk Bapak Ibu yang lainnya. Tetapi saya kasih lagi contoh misalnya kita mengangkut kosmetik. Kosmetik kan ada yang pakai porsin gitu ya. Nah, ada Wardah dan ada apalah yang mengandung babi gitu ya. Nah, ini kan sifatnya bukan raw material. Kita masih bisa menyimpan dua produk ini dalam satu gudang yang sama, satu gedung yang sama, tetapi lemarinya harus dipisah. Dan kita harus punya labeling, ini adalah produk yang mengandung babi, ini yang ber-SH, ini yang tidak ber-SH. Karena ada tiga jenis produk ini akan kita angkut. Contohnya kita ngangkut Wardah moisturizer yang ada babinya, ada lagi ngangkut eh, tas kulit pulpen tadi misalnya begitu ya. Kita akan memungkinkan mengangkut tiga ini ber-SH, mengandung babi dan tidak ber-SH ada tiga. Nah, ketika kita menyimpannya di tempat yang berbeda, itu akan memastikan dan harus ada controlling yang ngejaga. Jadi kita kontainer plastiknya itu dipisah antara yang pulpen, Wardah, sama yang si moisturizer mengandung babi ini, tapi mobilnya boleh diangkut ke truk yang sama, begitu ya. Nah, itu metode kita pengangkutan dan memang SOP-nya itu harus diterapkan lagi dan kita mengawasinya sampai ke personilnya. Terus nanti kalau misalnya apa namanya kita boleh untuk memastikan tidak ada kontaminasi lanjutan gitu ya, kita boleh wrapping lagi. Jadi kalau misalnya daging tadi, tapi kalau mentah itu tetap harus dipisah ya. Tapi kalau misalnya kita mau menggabung, takutnya kan nanti kalau kosmetik pecah, terus nanti meskipun kontainer udah pisah, tapi kan takutnya kontainernya nanti gedung-gedung bocor, retak, kena nanti yang lainnya. Nah, itu boleh kita tambah wrapping ulang. Nah, itu bentuk kita preventif kita. Terus kalau misalnya yang menarik memang, kalau yang hypermart itu, sebetulnya saya tadi mau menyampaikan kalau kita mau menjual, kita memang harus memastikan tidak ada, saya nggak pernah kepikiran kalau tangan eh, eh, masyarakat non Muslim itu menyentuh daging-daging ayam kita. Saya nggak pernah kepikiran sih. Dan itu, oh iya juga ya gitu. Hypermart ini kan memang Tadinya, tadinya kalau misalnya Mbak Andini mau membuka, mau melakukan penjualan secara halal, sebetulnya dagingnya bisa kita wrap lagi, lalu jadi itu nanti dipastikan ketika pun disentuh, itu kita menyentuhnya itu bukan lapisan, bukan kemasan primernya, mungkin sudah tersier, udah yang ketiga kan itu bisa meminimalisir ya. Terus nanti bisa juga kita membatasi lagi preventifnya itu ada pegawai di sana yang memang eh, kita kalau misalnya ada yang mau membeli itu lewat mereka karena kita punya daging babi daging sapi gitu. Jadi tidak ada kontaminasi dari tangan gitu ya. Tapi sebetulnya itu kalau kita belum
itu mekanisme bisa kita terapkan kalau kita mau. Nah, tapi sebetulnya kalau yang di hypermarket itu mereka daging-dagingnya itu memang kalau kita mau melakukan penjualan halal dan tidak halal, itu mulai dari gudang itu pisah, gudangnya pisah, jalur masuk bahan produknya itu juga dipisah, terus SDM-nya juga dipisah, ada dua orang gitu ya, karena tukang kadang-kadang kalau kita di supermarket itu kan mereka minta potongin sekalian. Nah itu bacernya, terus peralatannya itu semua harus dipisah, tempat pencucian juga dipisah. Nah, tetapi ketika tadi Mbak Nini bilang, nanti kan bisa aja customernya megang, wah itu sesuatu yang menarik dan saya baru kepikiran. Nah, kalau saya melihat dari hypermart yang ada kan sudah ber-SH ya, itu mereka memang tidak ada pengawas, tidak ada person in charge gitu ya, dan kemasannya juga hanya kemasan primer sih kalau saya lihat ya. Jadi eh, asumsi, kita berasumsi mereka penanganannya itu memang tidak ada leak dari eh, em, kemasan primernya. Tetapi sepertinya itu bisa kita improve ya. Jadi kalau misalnya Mbak Nini nanti mau membuka penjualan secara halal, ya tadi saya sampaikan itu. Jadi ada berlapis, kita bikin packaging ulang dan mungkin ada em, person in charge. Ini khusus untuk yang mentah ya. Kalau yang tidak mentah sih sepertinya isunya lebih safe ya. Karena kita gudangnya sudah terpisah dan dia bukan raw material, jadi kontaminasinya sepanjang produknya tersebut tidak rusak sih seharusnya aman. Gitu ya. Baik, terima kasih Bu Gita. Sedikit aja tambahan pertanyaan berkaitan dengan regulasinya, Bu. Kalau misalkan kita kan tidak bisa memastikan bahwa produk yang misalkan untuk di logistik ya, bahwa produk yang barang yang kita kirimkan itu bebas dari najis, apakah kita tetap bisa mengajukan sertifikat halal? Begitu juga Mhm. dengan yang hypermart. Kalau misalnya kita masih menjual produk-produk yang mengandung babi Oh. ataupun juga bahan segar, apakah kita juga bisa mengajukan sertifikat halal untuk keseluruhan retailnya atau hanya sebagian gerai aja yang bisa kita ajukan sertifikat halalnya? Iya, jadi kalau di penjualan itu, tadi yang pertama apa tadi ya? Saya Kalau fokusnya ke logistik, yang Bu, logistik logistik. Oh, kalau kita jadi mau mengajukan sertifikat halal. kalau logistik itu mau mengajukan sertifikat halal, jadi kalau logistik mau mengajukan sertifikat halal, apapun itu produknya nanti kita bisa ajukan sepanjang kita memang ada prosedurnya. Karena memang kita tidak bisa pastikan, ya kita nggak mungkin memilah, ya namanya juga kita kan namanya profit oriented ya. Jadi kita pasti akan mengangkut mana yang halal dan mana yang ber-SH, mana yang tidak ber-SH dan tidak halal. Tapi kita harus punya prosedurnya. Prosedur penyimpanannya, pembersihannya, pemisahannya, pengangkutannya harus pisah gitu. Nah, kalau untuk yang supermarket tadi, sepanjang kita, kalau Bapak Ibu perhatikan di hypermarket itu mereka memang ada klaster untuk yang cold storage-nya itu berbeda dan itu gudangnya pun mereka ada pemisahan. Em, dan tempat pemisahan pemisahan itu mereka berbeda kalau di gudangnya. Nah, kalau untuk displaynya itu memang mereka pisah. Sepanjang sebetulnya kalau untuk penjualan itu em, kita bedakan antara restoran sama penjualan ya. Kalau kalau supermarket itu memang sepanjang ada keterangannya itu diperbolehkan. Tapi kalau untuk restoran itu tidak boleh. Kalau di restoran itu kalau ada bir itu tidak boleh. Hotel juga sepanjang dia masih menjual alkohol, Homer gitu ya. Nah itu tidak bisa mereka mengajukan sertifikat halal, gitu ya. Oke, saya lanjut ke Pak Mas Bayu, silakan. Bapak Ibu sambil lanjut bikin tugas ya. Tes, Silakan Mas Bayu. apakah suara saya terdengar, Bu? Ya, jelas. Ya. Baik. Jadi izin bertanya, Bu ya. Perusahaan kami ini kan jasa pengangkutan melalui transportasi darat. Nah, yang diangkut itu apa? Yang diangkut itu bahan baku minyak, minyak goreng. Hmm. Itu ada minyak sawit, kemudian ada minyak kelapa. Nah, kita itu sebagai jasa pengangkut aja kan, Bu. Buat ngangkut minyaknya itu aja, bahan bakunya aja. Nah, untuk customernya itu dari perusahaan-perusahaan besar yang bisa dipastikan mereka mempunyai sertifikat halal.
gitu kan. Mm-mm. Nah, jadi dari PTA ke PTB itu mereka itu bisa dipastikan sudah mempunyai sertifikat halal karena mereka meminta sertifikat halal dari pihak perusahaan kami gitu kan. Nah, kemudian eh, jika ada pergantian muatan, misal awalnya itu minyak sawit, kemudian rate selanjutnya itu minyak kelapa, itu nanti bagaimana Bu ya prosedur untuk pengawasannya? Yang hal yang perlu diperhatikan kan karena kalau mau pergantian muatan itu biasanya kita mencuci tangkinya terlebih dahulu. Nah, itu ada orang petugasnya yang masuk ke tangki truknya itu buat ngebersihin muatan yang sebelumnya untuk sebelum Mm-mm. diganti muatan yang baru. Seperti itu. Mm-mm. Iya. Hmm, Kalau jasa logistik kan sebetulnya ini berbeda dengan em, produsen barang ya. Produsen barang sama produsen jasa itu kan memang penanganannya berbeda. Jadi kalau produsen barang ketika ketika bahannya berganti maka mereka harus sertifikasi baru. Tapi kalau produsen jasa ketika produk yang mereka angkut itu berbeda, no issue. Sepanjang prosedur pembersihan tadi kan juga sudah diterapkan ya sepertinya. Sepanjang prosedur pembersihannya, pengangkutannya nanti akan seperti apa, intinya harus sudah ada harus sudah ada mekanisme pengangkutan in case nanti itu ada produk yang tidak halal. Itu kita harus punya prosedurin dulu sebelum kita mengajukan sertifikat halal. Jadi kalau pembersihannya itu sudah diterapkan itu sudah oke sih. Tinggal nanti kalau misalnya ada produk yang taruhlah misalnya itu kelapa ini lagi-lagi nggak tren. Jadi nanti perusahaannya Mas Bayu tidak udah sedikit nih klien yang dari kelapa kan nggak mungkin tutup perusahaannya. Pasti bukalah nanti misalnya kita bukalah meskipun kita sudah beresa kita buka pengangkutan daging babi misalnya. Ya itu boleh, tapi harus punya mekanismenya dulu prosedurnya, gitu ya. Bahannya itu yang maksudnya yang nggak boleh diganti-ganti itu berarti Mas Bay harus punya sabun cucinya itu macam-macam. Sabun cuci macam-macam. Terus kalau misalnya sekarang itu ngangkutnya hanya minyak saja, jangan tutup kemungkinan nanti mengangkut daging babi segar. Jadi harus ada plastiknya, dicantumkan daftar bahan, kontainer plastiknya gitu bagaimana, palet kayunya bagaimana, bubble wrapnya bagaimana. Nah itu harus dicantumkan di daftar bahan meskipun sekarang belum dipakai, gitu Oh, ya. baik. Bu, izin menambahkan lagi Bu ya. Oke. Mengenai yang tugas satu LK2 itu kan ada penambahan bahan. Nah, itu kira-kira yang saya Penambahan-bahan. tambahkan itu apa Bu? Minyaknya atau kalau misal kita habis cuci tangkinya itu kita akan pakai sabun maksudnya. Itu sabunnya aja atau gimana Bu ya? Kalau logistik itu daftar bahannya bukan produk yang kita angkut. Intinya itu. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan untuk mengangkut produk. Kayak itu tadi cleaning agent itu kan untuk membersihkan gitu ya, cleaning agentnya, palet kayunya, plastik wrapnya, bubble wrapnya, atau styrofoamnya mungkin. Tapi intinya sesuatu bahan yang kita pakai untuk mengangkut produknya. Jadi bukan minyaknya, karena minyak ini adalah produk yang akan perusahaan Mas Bayu angkut. Tapi bahan itu adalah apa yang kita pakai untuk membungkus si minyak goreng ini untuk kita distribusikan, gitu ya. Oke, baik. Bu, untuk pencucian tangki itu kan kita pakai air sumur. Nah, kira-kira Air di sumur situ tuh positif list. gimana Bu? Air sumur tuh positif list. Oh, oke, oke. Berarti, Positif list. Jadi nggak usah dicari SH-nya. oh sudah bisa dipastikan itu halal Bu ya, nggak ada kontaminasi gitu ya. Air sumur ya positif list. Ya, oh, oke. Itu. Ya. Oh, terima kasih Bu. Oke, selanjutnya Mas Iqbal, silakan. Iya Bu, baik Bu. Saya ingin bertanya berkaitan dengan proses pengiriman bahan baku. Misalkan, proses pengiriman bahan penolong misalkan atau eh, cleaning agent. Kadang kita belinya itu di apa namanya lewat marketplace atau lewat supplier langsung. Tapi mereka itu kirim
dengan menggunakan jasa pengiriman, Bu. Misalkan Oh, I kurir see. atau eh, Mm-mm. logistik ya untuk kargo seperti itu. Mm-mm. Untuk proses pengecekannya itu yang pas itu seharusnya seperti apa gitu. Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, kita untuk proses produksi di sini kan untuk cleaning agent itu packaging dari sana kemasan jerigen yang ukuran 25 liter. Kemudian kita lokalisir dalam satu area khusus untuk chemical. Kemudian untuk digunakan diaplikasikan ke ruang produksi kan kita perlu repacking ulang dengan jerigen yang lebih kecil. Itu apakah itu juga termasuk perlu kita label ulang gitu loh. Karena bisa kedatangan batch-batch chemical ini kan berbeda seperti itu. Kemudian labelnya itu hanya sebatas apa jenis chemicalnya saja atau perlu lebih detail dari itu gitu. Oke. Saya nanggapin yang kedua dulu, Mas, takut lupa. Yang kedua ini, pertanyaan yang kedua ini, apakah repack-repacknya itu untuk kebutuhan internal saja? Atau memang Iya, untuk untuk kebutuhan didistribusi? internal saja. Oke. Jadi, oke. Jadi kalau misalnya kita beli di marketplace, itu kan sebetulnya marketplace itu jarang yang mereka itu, kalau saya pribadi, saya belum pernah menemukan marketplace itu yang memang hanya mengirimkan langsung kemasan primernya dari misalnya saya beli Bimoli misalnya. Tadi kan kasusnya apa ya? Misalnya deterjen ya. Saya beli deterjen itu saya belum pernah menerima dari marketplace yang langsung kirim deterjennya. Pasti dia itu ada minimal kemasan kemasan sekunder atau tersiernya. Bahkan ada yang tersier gitu ya. Bahkan kadang-kadang ada yang dipakai kardus gitu. Jadi em, sepertinya itu yang memang kita kalau traceability-nya menjadi sepanjang yang sampai ke kita itu dikemas ulang, insya Allah itu aman dipakai. Tapi memang itu adalah asumsi ya. Kalau proses traceability-nya kan harusnya memang kita tanyakan ke suppliernya, ke marketplace-nya itu nanti pengiriman seperti apa. Karena kan kami ini adalah perusahaan halal, jadi tolong di wrapping lagi atau bisa saja nanti untuk memastikan Bapak Ibu di marketplace itu dipesankan kemasan tersier atau yang keempat gitu ya. Karena itu untuk jadi dari kitanya sudah ada preventive actionnya gitu. Em, Terus nanti kita cek apakah kemasan ketika barang datang, kalau belinya udah kita pastikan nih, kita upayakan. Ketika barang datang, kita cek apakah kemasan di luarnya itu ada yang robek nggak, ataukah ada cairan lain atau tidak, atau ada rusak atau tidak gitu ya. Sampai kita cek ke produknya. Kalau produk akhirnya itu memang sudah aman, ya itu insya Allah sih bisa kita pakai ya. Bisa kita kategorikan bahannya itu memang sudah sesuai kriteria halal. Nah, nanti misalnya kita Mas beli tadi 25 liter, nanti di repack ke yang kecil-kecil. Nah, sebetulnya kalau misalnya botolnya itu memang botol repacknya itu sebelumnya memang tidak digunakan untuk yang lain, ataupun kalau sudah digunakan yang lain, sepanjang dia itu sudah bersih sesuai dengan kriteria halal, maka boleh di repack dan itu digunakan. Iya, Begitu? oke, baik Bu. Terima kasih. Nah, baik. Selanjutnya Ibu Rahmadini, silakan. Bapak Ibu nanti yang sudah selesai, silakan uploadnya ke tugas 2 ya. Ya, silakan Mbak Dini. Oke, terima kasih Bu. Eh, saya ingin memastikan aja Bu, kami ini dari perusahaan impor bahan baku obat Bu, dari semuanya mostly dari luar negeri. Nah, yang ingin saya pastikan, kalau barang saya itu kan ada yang dari impornya kayak pesawat ya Bu, ada yang pesawat, ada yang by sea. Kalau yang untuk yang pesawat ini, eh, bagaimana kita menjamin itu produk tidak terkontaminasi? Apakah cukup dengan kita pastikan produk kita dikemas tertutup, terus tidak kotak langsung atau pakai SOP saat saat inspeksi penerimaan aja Bu. Itu udah cukup. Hmm, kalau dari luar ini memang agak susah ya kita, tapi kembali lagi
kita sebagai produsen, ketika kita bahan bakunya memang dari dalam ataupun luar, saya mengharapkan Bapak Ibu menerapkan em, prosedur halal. Jadi sampaikan ke kliennya, ke distributornya, atau ke suppliernya bahwa atau ke produsen bahan bakunya gitu ya, bahwa kami ini adalah perusahaan yang sudah bersertifikat halal atau sedang bersertifikat halal. Jadi tolong untuk ketika barang tersebut dikemas, tolong dikemas berlapis gitu ya dan dipastikan misalkan tidak ada kontaminasi. Jadi ketika dari awalnya itu kita sudah meminta, kita sudah punya prosedur itu, ketika next selanjutnya adalah kita memang inspeksi ketika bahannya datang gitu. Oke, berarti Dipastikan cukup memang ya, Bu. tidak ada yang rusak, tidak ada kan kita bisa lihat ya ini barangnya ini ternyata nih kayaknya ada bekas kontaminasi tapi kita nggak tahu apa nih. Nah Mm. kalau misalnya masih bisa dibersihkan ya silakan dibersihkan. Tapi memang kalau sudah ada misalnya kemasannya rusak, terus ternyata memang eh, tidak bisa digunakan kontaminasinya gitu ya, entah itu rusak, toib, tidak toib ataupun karena kita nggak tahu kontaminasi itu apa. Nah itu silakan nanti mungkin ditangani dalam penanganan produk yang tidak sesuai. Gitu. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak Bu Dit. Ya baik. Selanjutnya Bu Isma silakan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sebelumnya mohon Ya maaf ya, Bu ya, kalau suara saya kurang jelas ya, Bu. jelas kok jelas. Lagi sakit, Bu. Oke, Oh ya dan syukurlah ya. pertanyaan, Bu, dari saya. Saya kan dari tekstil, Bu. Untuk di tekstil, misalkan produk kami itu sudah memiliki sertifikasi halal. Namun pada saat produksi, satu dan lain hal, kami melakukan maklun ke pabrik lain. Namun dengan komposisi yang sama dan jenis mesin yang sama, apakah produk output yang kami maklunkan di tempat pabrik lain itu masih boleh menggunakan sertifikat halal itu? Kemudian yang kedua, di proses kami itu ada penggunaan air recycle. Jadi air limbah yang diolah sedemikian rupa untuk dipakai sebagai media di proses tertentu. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik. Ini kalau boleh dijelaskan maklonnya ini bagaimana Bu? Maklon bisa Proses dijelaskan? dibuat pembuatan kainnya, misalkan pembuatan kain grey atau proses maklun resin finish, Bu, misalkan. Nanti kalau kain greynya itu nanti setelah misalnya Ibu membuat produk akhirnya apa? Kain, Kain Bu, baju, kain sweating fabric, kain kain seragaman kain. kain seragam. Berarti kain untuk yang eh, kain kain greynya ini adalah maklon. Ya, karena mungkin di pabrik kami sedang padat order, jadi kita maklunkan untuk pembuatan kainnya, proses tenunnya saja. Nanti setelah selesai dikembalikan untuk diproses celup dan resin finish, begitu, Bu. Oke. Berarti kan nanti dari greynya itu nanti kan balik ke tempat Ibu kan? Betul, Bu. Nah, sebetulnya kalau ini sebetulnya tekstil ini memang eh, saya sama BPJ pernah pernah nyusun titik kritisnya ya. Jadi kalau dulu itu kami pernah berkesimpulan bahwa grey kain grey ini adalah halal karena biasanya itu kan yang banyak banyak potensi kontaminasi itu adalah dari pencelupan pewarnaan waxing gitu ya. Karena dalam pewarnaan itulah banyak ada fatty fatty acid lah gitu. Tapi ternyata kalau di grey pun itu ternyata dari benangnya itu memang sudah ada potensi. Nah, Ya, Bu. jadi tetapi mungkin banyak perusahaan yang masih belum aware gitu ya. Kemarin BPJPH ngontak saya lagi sebetulnya untuk menyusun titik kritis yang barang gunaan ini, tetapi mungkin begini saja Bu, kalau kalau karena traceability tekstil ini luar biasa sebetulnya agak Luas ya, Bu. apa ya? Iya, karena banyak yang produsennya bahan bakunya itu mereka self declare kalau enggak kita tuh halal. Tapi ketika kita tanya proses pembuatan benangnya pakai apa? Pakai fatty acid nggak? Pakai fatty oil nggak? Pakai wax nggak? Mereka pakai. Nah, oke. Jadi ini yang sebetulnya menjadi tantangan besar untuk tekstil ya.
Eh, tapi banyak kok Bu yang sudah ada kain grey itu yang sudah bersertifikat halal itu sebetulnya banyak. Nah, kalau memang kalau bisa Ibu cari makron yang sudah menghasilkan grey halal. Tapi kalau misalnya belum, silakan mintakan ke produsennya itu ini komposisinya apa saja, pembuatannya itu ada zat kimia. Jadi tekstil itu titik kritisnya zat kimianya. Nah, zat kimianya ini akan apa saja? Apakah PTS mintakan COE-nya? Karena PTS itu ada yang dari tumbuhan gitu. Nah, terus kalau untuk apa lagi yang kedua ya Bu? Yang Eh, kedua terkait penggunaan air recycle, Bu, air limbah yang Air diolah. cycle. Iya, Hmm. Air ini eh, proses cycling di dunia tekstil itu sebetulnya pernah menjadi PR bersama ya, karena terlalu banyak em, traceability itu susah sebetulnya sih Bu. Mungkin bisa dibuatkan keterangannya dulu ya sebetulnya. Air cycling ini sebetulnya itu dari mana? Kalau limbahnya itu memang hanya limbah tekstil yang kita tahu, yang ibu tahu tekstil itu memang bahannya itu yang menurut ibu itu tidak ada kandungan dari turunan babinya. Maka ketika itu sudah dibersihkan, sepanjang itu toib untuk kulit, itu harusnya sih bisa kita gunakan. Tetapi kalau misalnya kita tidak tahu, mungkin ya bisa disuling ya Bu. Bisa disuling sepanjang nanti filternya bukan dari babi juga gitu ya, karena filter air itu ada yang dari babi juga. PR-nya panjang sih itu kalau recycling. iya. Tuh, Bu. Berarti filternya juga harus dicek ya, Bu, ke purchasing-nya, Bu, ya. Minta ditanyakan. Ya, tapi filter itu ada sih yang dari karbon aktif yang dari ini ya, tapi em, ada juga sih yang tidak. Jadi memang masalahnya jadi pelaku industri di tekstil ini sebetulnya memang pernah mengeluhkan karena produk mereka banyak yang sebetulnya kan tekstil itu proses pembersihannya kan sangat panjang ya, Ya, berkali-kali dibersihkan gitu dan itu sudah pakai zat kimia macam-macam sehingga ya, menurut mereka itu memang molekul-molekul atau zat-zat babi itu sebetulnya itu sudah hilang ya, Bu. Kena tidak ada. panas, kena air, betul, Bu. Ya, nah tetapi kami sudah pernah bawa ini ke MUI. Ya, jadi di Indonesia itu memang MUI menerapkannya itu kalau misalkan ini berhubungan sama fatwa ya, karena sebelum ke BPJPH kita pasti harus dapatkan ketetapan halal dari MUI sehingga apapun proses yang bersentuhan dengan babi turunannya, anjing turunannya itu stop. Meskipun nanti setelah pembakaran pencucian itu nggak ada. Nah, tapi itulah yang menyebabkan sama contohnya dengan keramik. Keramik itu kan kadang-kadang ada yang hanya sebatas kuas untuk glazingnya itu mereka menggunakan rambut babi karena rambut babi ini adalah rambut yang menurut mereka ya. Karena saya belum pernah mungkin pernah bersentuhan dari kuas kosmetik ataupun gigi gitu ya sikat gigi mungkin pernah tapi kalau kita anggap mereka kita nggak tahu ya. Jadi kalau menurut mereka rambut babi itu rambut presisi sekali dan halus untuk membuat glazing cat di keramik. Dan itu kan sudah membuat proses pembakaran berapa hari dengan suhu 400 derajat, which is itu juga tidak boleh oleh MUI. Jadi memang ini adalah tantangan untuk industri barang gunaan, tetapi insya Allah sih nanti em, ada ada kok alternatif substitusinya. Baik, Bu. Gitu ya. Terima kasih, Bu. Oke. Terakhir saya ke Mas Restu, silakan. Ya, Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Saya agak sedikit melebar ya Bu, pembahasannya, karena tadi rekan-rekan semua udah membahas secara detail terkait dengan tren halal nih Bu. Sebenarnya ke depannya tuh seperti apa sih Bu? Terkait dengan Tren halal. ya terkait dengan kami-kami ini kan eh, dipersiapkan untuk membantu ya bisa dibilang pemerintahan lah ya Bu ya untuk Ya. tujuan ini bisa tercapai dengan baik. Nah, terkait dengan pasti kan ada tujuan di perusahaan atau mungkin kalau Ya. UMKM yang sangat-sangat kecil mungkin itu masih nanti. Tapi kalau untuk yang udah berbasis perusahaan kan pasti ada yang goals yang dituju. Nah, kalau di ketenaga kerjaan kan ada punishment, Bu. Nah, kalau di hal Hmm. sendiri
Ini gimana Bu? Saya minta pandangannya Bu untuk lebih nanti Sebagai bisa penyelia ya. ya meyakinkan Oke, oke. manajemen bahwa oh hasil training ini loh gitu loh Bu. Ya, oke. Terima kasih Jadi banyak. memang terima kasih pertanyaannya Mas. Ini mungkin sebagai punchline juga, closing statement juga ngasih cakep nih pertanyaannya. Jadi kita itu sebagai penyelia halal adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam kita tuh perannya penting, penting sekali karena tanpa penyelia halal perusahaan manapun nggak akan bisa memproses sertifikat halal. Jadi keberadaan Bapak Ibu tuh penting. Pak, saya udah lulus sih jadi penyelenggara, saya tuh penting loh. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sebagai penyelenggara itu adalah orang yang tanpa Bapak Ibu tidak akan jalan tuh. Mereka perusahaan itu tidak bisa membuat manual. Bapak Ibu tidak hadir ketika audit eksternal pun itu juga nggak bisa gitu ya. Jadi sebetulnya ketika Bapak Ibu memilih ini pun bisa jadi profesi ya, karena ketika nanti Bapak Ibu, misalnya Mas Restu sudah jadi penyelia halal melekat di perusahaan A. Terus Mas Restu juga mau nambah income. Bisa jadi penyelia halal di perusahaan B, C, D. Kemarin kan Mbak Nada bilangnya sampai 10 ya. Kalau saya sekarang sebelum ada regulasinya ya kalau misalnya mau jadi penyelia di 50 ya silakan. Sepanjang integritasnya dijaga, profesionalismenya dijaga dan jaga kode etik rahasia bisnis jangan diceritakan ke perusahaan lain terus dijaga domisili yang itu sama. Kalau misalnya kita berbicara sanksi sebetulnya ketika nanti ada penerapan halal yang tidak sesuai memang penyelia halalnya akan ikut bisa kebawa dampak bisa sampai nanti kita dicabut juga sih tapi itu kalau ada pelanggaran yang sifatnya kan kita pelanggarannya berjenjang ya jadi itu tidak pasti akan ada imbasnya. Perusahaan itu berhasil dapat ESA itu ya karena peran Bapak Ibu. Kalau tidak berhasil ya karena peran Bapak Ibu juga. Kalau ada kesalahan ya karena kita juga. Mungkin kita yang agak kurang pengawasannya atau tim manajemen halalnya yang kurang ada khilaf gitu ya. Jadi kalau berbicara penting secara masyarakat global aja, global market itu Indonesia itu sudah masuk ke posisi 5 besar baik itu dari F&B, kosmetik, farmasi itu sebetulnya kita sudah naik 5 besar untuk skala oki ya. Dan masyarakat, kalau kita lihat produsen-produsen produk halal itu banyak dari non-muslim dan mereka banyak mencari penyelia halal. Jadi kalau Bapak Ibu nanti punya supplier dari luar negeri, Bapak Ibu bisa menjadi tawarkan diri, boleh jadi penyelia mereka. Jadi ketika nanti proses audit, Bapak Ibu bisa ke sana. Jadi buat pengalaman juga. Dan yang paling penting adalah jangan pernah lelah mensyiarkan. Penilaiannya adalah bagian dari kita mensyiarkan agama kita gitu ya. Eh, satu satu Bapak Ibu bayangkan satu produk yang halal dikonsumsi oleh masyarakat itu akan menjadi pahala yang jari untuk kita semua. Jadi makin banyak orang yang terjun ke penyelal ini menjadi penyelal halal minimal dia dan keluarga dan orang sekitarnya itu insya Allah bisa terjaga. Jadi kalau ditanya pentingnya skala, skala 1 sampai 10 buat saya sih 10 ya gitu. Dan Bapak Ibu ini mengakhiri sesi saya. Terima kasih sekali sudah menjadi bagian dari penyelal halal. Saya berharap insya Allah Bapak Ibu semua lulus dan mari kita galakan lagi halal ini baik di lingkungan sendiri, sekitar ataupun nanti secara global. Terima kasih. Mohon maaf Bu jika ada yang Gita, kurang berkenan. Bu Gita, izin dong, mungkin Ya. mau sharing sedikit aja berkaitan dengan tren tersebut ya. Karena kebetulan saya di akademisi, jadi banyak beberapa kali tuh sharing berkaitan dengan produk-produk tren halal ini. Jadi memang secara global tuh saat ini tren halal tuh lagi meningkat banget. Karena halal pun, sebenarnya kan Muslim itu kan cukup banyak ya di seluruh dunia ini. Intinya adalah pada saat produk kita itu tersertifikasi halal, kita tuh tidak ada batasan pengguna produk kita gitu. Sedangkan kalau misalkan produk kita itu belum tersertifikasi halal, pasti ada batasan bahwa orang yang Muslim kemungkinan tidak akan bisa atau tidak mau gitu ya mengkonsumsi atau menggunakan produk tersebut. Jadi kalau misalkan produk kita tersertifikasi halal, ya pasti akan meningkatkan pasti kan berkaitan dengan profit ya, meningkatkan pasar
dari perusahaan Bapak Ibu semua sih. Jadi seperti itu sih lebih kalau untuk meyakinkan manajemen ya. Jadi untuk meningkatkan calon konsumen tersebut. Terima kasih Mbak Andini. Demikian Bapak Ibu, selamat menjalankan sisa pelatihan. Mohon maaf jika ini kurang berkenan. Saya kembalikan ke Mbak Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.